Shalom Bapak Ibu, kita bertemu kembali di acara Rehat Renungan di hari Jumat, yang pada hari ini diberi judul Bersama Tuhan Menemukan Penghiburan dan Harapan. Bapak Ibu, sebelum kita mulai renungan kita, marilah kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Bahwasanya kami pada hari ini dipertemukan kembali, sekalipun secara online ya Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan nyata dan firman Tuhan bekerja bagi kami, mengubahkan pribadi kami menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi dewasa rohani dan terlebih berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati kami dengan renungan firman Tuhan yang akan kami dengarkan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi saya berharap dengan program ini dapat membantu jemaat GB Ruko Gerhaniaga untuk dapat bertumbuh dalam pengenalan Tuhan yang benar. Dengan judul renungan hari ini, Bersama Tuhan Menemukan Penghiburan dan Harapan. Bapak Ibu, saya meyakini bahwasannya semua orang, termasuk orang Kristen pastinya, membutuhkan penghiburan dan harapan. Ada waktunya kita sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin karena kita sedang sakit, memiliki beban yang berat, entah itu keuangan, masalah keluarga, kesehatan, karir, dan sebagainya. Dan kita pun membutuhkan jalan keluar karenanya. Di mana dalam hal ini terdapat penghiburan dan harapan. Semua orang membutuhkannya. Semua orang butuh dihibur. Semua orang perlu mempunyai harapan. Maka kabar baiknya Bapak Ibu adalah Tuhan sedang menunggu kita untuk kita datang kepadanya, menemukan penghiburan dan pengharapan yang sejati. Bapak Ibu, tidak perlu menunggu adanya KKR, kebaktian kebangunan rohani, ibadah pelepasan, ibadah-ibadah khusus tertentu untuk mendapatkan penghiburan dan pengharapan. Saya percaya bahwasannya penghiburan dan pengharapan yang sejati tidak bergantung pada semuanya itu. Tetapi penghiburan dan pengharapan sejati sebenarnya adalah hasil dari proses kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan setiap hari. Belajar mengerti kehendak Tuhan. Disitulah kita akan mendapatkan penghiburan dan harapan yang sejati. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini juga terambil dari kitab Roma pasal yang ke-15 ayat 1-6 dengan perikop berjudul Orang yang Lemah dan Orang yang Kuat. Dikatakan bahwa pertama, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Ayat kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena tertulis juga, tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu ditulis dahulu, ditulis juga demikian untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kepada kita kerukunan sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati, satu suara, kita memuliakan Allah Bapa kita, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan dari pembacaan Alkitab yang tadi kita dengarkan. Bahwasannya bersama Tuhan menemukan penghiburan dan pengharapan sejati yang sesuai dengan kehendak Tuhan perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, penghiburan dan pengharapan yang sejati tidak datang dari kepentingan sendiri. Atau bahasa sederhananya, jangan kita mencari kesenangan pribadi. Karena pada kenyataannya sampai kapanpun, kalau kita hanya fokus mencari kesenangan sendiri, memuaskan diri kita sendiri, kita tidak akan pernah mendapatkan penghiburan dan harapan yang sejati. Ayat 1-3 yang tadi kita baca, yang tadi kita telah baca, memberitahukan kepada kita untuk lebih memperhatikan sekeliling kita, orang-orang di sekitar kita, kondisi di sekitar kita. Dari ayat tersebut juga kita harusnya belajar untuk hidup mementingkan orang lain. Mungkin terkesan kepo dan segala macam, tetapi saya percaya Bapak Ibu, jika maksudnya baik, sekali lagi, jika maksudnya baik, kita benar-benar memperhatikan kehidupan orang lain, kita
telah bertanggung jawab juga melaksanakan kehendak Tuhan. Karena Bapak Ibu, memperhatikan orang lain, memperdulikan orang lain, bahkan menolong orang lain adalah satu tanggung jawab kita semua. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengaku bahwasanya Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak lagi boleh mencari kesenangan pribadi. Salah satu contohnya apa? Memperhatikan orang lain, peduli terhadap orang lain. Mungkin terkesan klise Bapak Ibu, tapi inilah yang diajarkan Tuhan bahwasanya kalau kita benar-benar ingin mendapatkan penghiburan dan harapan yang sejati, mulailah dari berbuat baik terhadap orang lain. Tidak lagi urusannya dengan urusan sendiri. Maka langkah pertama yang baik dan dapat kita lakukan untuk mendapatkan penghiburan dan harapan adalah dengan menjadi pribadi yang memperhatikan orang lain. Saya ulang, menjadi pribadi yang memperhatikan orang lain. Mulai peduli satu sama lain. Bagaimana orang-orang di sekitar kita. Ketika kita datang ke gereja, kita lihat orang di sebelah kanan kiri kita. Jangan hanya sekedar salam, jabat tangan, tapi tanya kabarnya. Hei, bagaimana? Kita perhatikan keadaannya, kita perhatikan kehidupannya. Kalau perlu setelah ibadah, ajak ngobrol dari segala macamnya. Itu adalah salah satu upaya kita melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah bukan hal-hal yang besar Bapak Ibu. Dan juga bukan hal-hal yang terlalu rumit. Mulai dari sekeliling kita. Ya. Dari situlah kita akan menemukan penghiburan dan harapan. Bapak Ibu, saya juga mengutip nasihat dari Mother Teresa, seorang perempuan yang suci, yang orang-orang Katolik bilang panutan dan teladan dari bagaimana kehidupannya menjalani perintah Tuhan. Kutipan atau nasihat yang boleh saya sampaikan kepada Bapak Ibu berbunyi seperti ini. Saya lebih memilih berbuat kesalahan dalam kebaikan dan belas kasihan daripada berbuat mujizat dalam ketidakbaikan dan kekerasan. Saya ulang lagi. Saya lebih memilih berbuat kesalahan dalam kebaikan dan belas kasihan daripada berbuat mujizat dalam ketidakbaikan dan kekerasan. Bapak Ibu, nasihat dari Mother Teresa bagi kita semua bahwasannya kita harus belajar mulai hari ini untuk lebih mengutamakan kasih dan belas kasihan. Seperti saya bilang tadi, kita mementingkan orang lain, tidak lagi diri sendiri. Mendapatkan penghiburan dan harapan yang sejati adalah tentang bagaimana kita mementingkan orang lain. Berbuat baik terhadap orang lain. Karena hal itulah ya Bapak Ibu, yang paling bisa dilakukan manusia. Tidak ada orang yang tidak bisa berbuat baik. Orang jahat sekalipun di dunia ini pasti melakukan hal baik. Masakah kita lebih buruk daripada orang jahat? Kalau kita menganggap diri kita orang baik, apalagi kita menganggap diri sebagai pengikut Tuhan, orang Kristen. Tunjukkanlah ciri khas orang Kristen, yaitu berbuat baik, berbuat belas kasihan, seperti yang Tuhan ajarkan. Yang kedua Bapak Ibu, dapat kita pelajari dari pembacaan Alkitab kita adalah kebersamaan dalam ketekunan melakukan kehendak Tuhan. Saya ulang, kebersamaan dalam ketekunan melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, penghiburan dan harapan dapat kita temukan di dalam Tuhan. Jika sekali lagi kita tekun melakukan kehendak Tuhan. Kita tekun melakukan kehendak Tuhan. Kalau hari ini kita lakukan A, lakukan terus sampai akhir hidup kita. Jangan sepotong-sepotong. Bapak Ibu, percayakah Bapak Ibu bahwasannya firman Allah yang ada dalam Alkitab memberikan kita pengajaran bahwasannya ketekunan adalah salah satu sikap yang mendatangkan penghiburan dan harapan? Bagaimana dengan kita semua? Apa yang membuat kita hari ini tekun Bapak Ibu? Contoh saja, apakah hari ini kita tekun berdoa? Apakah hari ini kita tekun beribadah? Apakah hari ini kita tekun membaca Alkitab? Jawab dalam hati masing-masing. Ya. Karena ketekunan Bapak Ibu menghasilkan suatu buah yang baik. Dan saya percaya bahwasanya buah itu mendatangkan penghiburan dan harapan. Ada beberapa jawaban dari doa yang terkadang Bapak Ibu dijawab oleh Tuhan melalui bagaimana kita beribadah. Bagaimana kita membaca Alkitab. Bagaimana kita berdoa. Tuhan dapat memakai sarana itu untuk menjawab doa kita. Pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, saya percaya dapat dilewati Bapak Ibu.
asalkan kita terus melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi, asalkan kita terus melakukan kehendak Tuhan. Saya berharap renungan ini menjadi suatu pemicu bagi diri kita untuk sekali lagi kita tekun melakukan kehendak Tuhan. Mungkin hari ini kita gagal Bapak Ibu. It's okay, masih ada hari esok. Kita lanjutkan terus berbuat baik. Kita terus lakukan kehendak Tuhan yang berkenan di hatinya. Bapak Ibu, saya punya ilustrasi begini Bapak Ibu. Berbicara mengenai ketekunan, terlebih juga kerukunan. Karena ada kata kerukunan di ayat pembacaan yang kita baca, di ayat kelima. Bapak Ibu, penghiburan dan harapan terkadang datang dari hal-hal yang tidak kita duga. Ada satu kisah begini. Ada dua keluarga. Saya sebut aja keluarga pertama dan keluarga kedua. Keluarga pertama adalah keluarga yang cuek, masa bodoh terhadap tetangganya. Lalu ya tidak berinteraksi gitu terhadap tetangga. Lalu ada keluarga kedua di mana keluarga ini keluarga yang senang ngobrol, senang berinteraksi terhadap tetangganya, senang berbagi dan segala macamnya. Keluarga pertama memasang CCTV di rumah. Keluarga kedua tidak pasang CCTV. Suatu hari mereka kedatangan maling. Maling ini masuk ke rumah keluarga yang pertama. Habis dijarah. Padahal ada CCTV. Lalu maling ini masuk lagi ke rumah keluarga yang kedua. Tapi tidak ada yang dijarah. Tidak ada yang kena maling. Tidak ada yang dicuri. Ternyata setelah ditelusuri, ini karena tetangganya. Tetangga dari keluarga kedua baik. Merespon kebaikan dari keluarga kedua. Mereka melihat ketika ada pencuri, mereka lapor ke polisi, mereka lihat, mereka panggil warga, akhirnya tidak jadi dicuri rumahnya. Itu semua karena kebaikan dari keluarga kedua, karena keluarga kedua ini senang berinteraksi, senang membangun hubungan. Bapak Ibu, yang perlu saya tekankan di sini adalah bahwasannya kebaikan kita Bapak Ibu mungkin tidak langsung dibalas oleh orang lain. Tapi akan ada satu masanya ketika itu akan dibalas. Tuhan memperhitungkan semuanya. Bapak Ibu, penghiburan dan harapan terkadang datang dari hal-hal yang tidak terduga. Bagaimana respon kita? Saya berharap Bapak Ibu, dan saya mengajak kita semua, meskipun tidak kita langsung rasakan rasanya, tapi saya berharap kita tekun dalam berbuat baik. Saya mengajak kita semua untuk sama-sama berjuang menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Akhir kata dari saya, jangan berhenti berjuang untuk terus bersama Tuhan menemukan pengharapan dan hiburan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Tuhan berkati kami dalam renungan hari ini. Jamah setiap hati dan pikiran kami untuk kami sama-sama dapat menemukan pengharapan dan penghiburan di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.